Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita membahas 4.3 ya, Fundamental Theory of Calculus yang pertama, kita akan bahas tentang the second Fundamental Theory of Calculus and Substitution Method. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga PT saya tampak ya. Nah, ini adalah pembahasan yang chapter yang keempat gitu ya. Pertama adalah teorema A gitu ya. Jadi, Anda sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan tentang antiderivatif gitu ya. Di mana FA, kalau kita menyebutkan FA ya, itu maka dia akan menjadi sebuah antiderivatif atau antiturunan gitu ya, antiturunan antiderivatif dari FA, fungsi A. Dan kita juga bisa menyebutnya dengan integral gitu ya, FA ya, atau Fx atau Fs atau apapun gitu ya. Nah, di sini nanti kalau jadi perbedaannya kalau misalnya seperti ini namanya indefinite gitu ya. Artinya tidak jelas batas atas dan batas bawah. Tapi kalau ada begini, artinya jelas antara batas atas dan batas bawahnya begitu ya, dari sebuah luas area tertentu gitu ya, dari sebuah integral. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, ada batas atas dan batas bawah, maka ya sudah, yang harus Anda lakukan, Anda tentukan dulu bagaimana antiderivatifnya dengan menggunakan teorema-teorema dalam chapter 38. Kemudian Anda masukkan B, ya, dimasukkan nilai B ke rumus antiderivatif yang Anda temukan tadi, dikurangi yang A. Ini pada dasarnya seperti itu. Nah, ini sekedar pembuktian ya untuk teorema A ini. Artinya Anda tidak perlu memasukkan lagi C kalau sudah ada definite di situ atau ada batasannya, C tidak perlu lagi dimasukkan. Gitu ya. Kenapa hilang ada di sini pembuktiannya? Tapi saya akan langsung ke sini saja. Oke, di sini Anda disuruh membuktikan bahwa integral K dx itu sama dengan K dikalikan B minus A. Oke, kita akan buktikan gitu ya. K dx kita cari dulu gitu ya, K dx seperti apa. Kita tahu bahwa ini ya, kalau saya lebih suka begini. K itu kan sama dengan K dikalikan 1 kan. Nah, X pangkat 0 itu kan 1, betul? X pangkat 0 kan 1. Berarti K dikalikan X pangkat 0 dx ya. Maka ya sudah, tinggal K dikalikan X pangkat 0 berarti X pangkat 0 plus 1 dibagi 0 plus 1 ditambah C ya. Berarti sama dengan KX ya ditambah C. Nah, kalau sudah misalnya definite integral A dikalikan B ini ya, Fx, berarti kan tadi bagaimana FA EFB dikurangi FA pakai teorema yang sebelumnya. Maka Anda sudah menemukan ini ya, rumus anti integral, anti derivatifnya adalah Kx ditambah C. Ya sudah, tinggal B-nya dimasukkan. Ini berarti saya bisa bilang rumus Fx gitu ya. Maka B-nya tinggal dimasukkan ke sini. Berarti K dikalikan B dikurangi K dikalikan A. C-nya sudah hilang. Nah, K-nya boleh saya keluarkan, jadi P dikurangi A. Terbukti. Gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, gitu ya, integral disuruh membuktikan x dx. Kita cari dulu antiderivatifnya, gitu ya. Integral x dx berarti ya sudah, berarti kan x pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1. Kalau nggak ada batasnya tambah c. Gitu ya. Kalau ada batasnya nanti tinggal Anda bisa tulis begini, dari A ke B gitu ya. Maka ini berapa? Setengah x kuadrat kan ya? 1/2 X kuadrat. 1/2 X kuadrat dari B ke A. Ya sudah, tinggal B-nya dimasukkan. Berarti B kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2. Terbukti. Example 3. Anda disuruh membuktikan. Gitu ya. Maka pembuktiannya adalah ini kita sudah memahami ya seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, kita langsung ke sini aja. Ya. Atau di sini kalau membuktikan ya tinggal ini ya, pada dasarnya kan X pangkat R, integral X pangkat R kan, X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Kalau di sini ada batas A sama B, ya tinggal dimasukkan aja di sini. A sama B-nya, berarti sama dengan ya B pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 dikurangi A pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Ya, terbukti. Kita langsung masuk ke sini. Ya. Kalau X kuadrat bagaimana? Ya sudah, kita X kuadrat, berapa integralnya? Pakai 2 ditambah 1, 3 dibagi 3. Ada batas 2 dan 5. Masukkan di sini, 2 dan 5. Berarti ya 5 pangkat 3 dibagi 3, dikurangi 2 pangkat 3 dibagi 3. 125 dibagi 3, ini ya, kita kembali ke sini, hasilnya adalah 39.
Nah, sekarang Anda diminta untuk menyelesaikan, gitu ya. Evaluate integral 1 sampai 2 4x minus 6x kuadrat digunakan second fundamental theory, gitu ya, atau menggunakan linearity. Pada dasarnya sih sama, gitu ya. Ini hanya stepnya saja, kalau linearity lebih panjang. Nah, kalau di sini integral 4x minus 6x kuadrat, itu kan Anda tetap harus mengintegralkan satu persatu kan. Di sini berarti 4x itu berarti, ya kita masuk sini ya, integral 4x dikurangi 6x kuadrat dx, kan sama dengan ya 4 dikalikan x kuadrat dibagi 2, dikurangi 6 dikalikan x pangkat 3 dibagi 3. Berarti berapa nih? 2x kuadrat, ini 2 ya, x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Tinggal dimasukkan minus 1 dan 2. Gitu ya. Maka ketemulah nilainya sekian. Kalau di sini, ini kan Anda pisah-pisah saja dulu. Gitu ya. Karena menggunakan linearity ini dipisah dulu. Ya. Nah, kemudian ini dimasukkan, gitu ya, dimasukkan satu persatu. Kok tadi kan dihitung dulu baru dimasukkan ini ya. Kalau ini per masing-masingnya ini dimasukkan seperti ini. Nah, hasilnya akan tetap sama. Jadi Anda hitung semua baru Anda masukkan batasnya, atau Anda pisah-pisah sambil masukkan batasnya. Tentunya cara yang paling cepat adalah yang A. Oke, nomor 5 disuruh mengevaluasi. Ini ya. Saya sih berharap Anda sudah bisa ya. Jadi di situ saya ingin nulis di sini ya. Jadi nanti Anda tinggal cocokkan. X pangkat 1 per 3 ditambah X pangkat 4 per 3. Ya sudah, tinggal ditambah 1. X pangkat 1 per 3 ditambah 1. Atau saya bisa bilang ditambah 3 per 3 dibagi 1 per 3 ditambah 3 per 3. Ya, ditambah X pangkat 4 per 3 ditambah 3 per 3 dibagi 4 per 3 ditambah 3 per 3. Hasilnya berapa? Berarti ya ini X pangkat 4 per 3 dibagi 4 per 3, tapi boleh ya saya buat langsung dikalikan 3 per 4. Boleh ya? Ditambah, di sini berarti X pangkat 7 per 3 dikalikan 3 per 7. Ini ya. Nah, ini. Kalau sudah, nah Anda tinggal masukkan 1 dan 8. Artinya Anda masukkan di sini 8, gitu ya. Berarti 8 pangkat 4 per 3. Nah, ini. Nanti akan ketemu sekian. Yang selanjutnya adalah ini. 1 ya, 1 pangkat 7 per 3. Ini ya. Oke. 7 per 3. Oke. Oh, ini 8 ya. Ini adalah masukkan 8. Yang ini adalah kalau dimasukkan 1. Nanti nilainya akan ketemu sekian. Ini ya. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Ini ya. Anda diminta untuk menghitung turunan dari integral. Ya, jadi turunan dari integral. Kita tahu bahwa integral fx itu pada dasarnya adalah anti turunan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia disuruh diturunkan, ditambahi dx, maka dia pasti akan kembali lagi ke fx, ke fungsi itu sendiri. Ini adalah teorema yang pertama yang kita pelajari di chapter 4.3. Jadi kalau ada sebuah integral diturunkan, di mana batasnya adalah 0 sampai x, maka pasti hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Kalau Anda mau ngitung menggunakan second fundamental theory bisa. Jadi yang pertama Anda integralkan dulu. 3 sin t dt gitu ya. Sin t integralnya adalah cos t. Di sini masukkan batas 0 sampai x ya. Jadi minus cos x dikurangi minus cos 0 ya. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, kemudian Anda turunkan. Turunnya hasilnya akan sama, 3 sin x. Ini adalah example 6. Nah, sekarang kita masuk metode substitusi. Ini sebenarnya sudah Anda pelajari di chapter 38 ya. Kalau masih bingung bisa dilihat lagi materinya di chapter 38, ada videonya. Ya, pada dasarnya Anda merubah bentuk soal menjadi fgx g turunan dari x ya, dx ini ya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah pembuktiannya ya, tapi saya akan lewati, kita langsung masuk ke latihan soal. Integral sin 3x dx. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita merubah tadi, kita mungkin ke sini dulu ya. Jadi f gx g turunan x ini kita bisa rubah jadi u du. Jadi nanti jadi fu du sama dengan ini ya, u ditambah c. Nah, sekarang kita tentukan dulu u-nya bagaimana. Nah, di sini kita ingin tentukan ini u-nya adalah ini ya, 3x ya. Kemudian nah,
kita cari DU-nya bagaimana. Kita tulis di sini dulu ya. Jadi integral sin 3x dx. Nah, ini kita sudah tidak lagi pakai yang ini ya, U pangkat R DU ini ya. Tapi kita fx-nya bukan lagi pangkat R, tetapi sin U DU. Jadi kita mau merubah jadi seperti ini, sin U DU. Gini ya. Sehingga apa? Kita mau merubah jadi, saya taruh sini ya. Kita mau rubah jadi sin U DU. Karena integral sin U DU adalah berapa? Integral sin U DU adalah minus cos U, gitu ya, ditambah C. Nah, supaya bisa kita rubah jadi seperti ini. Nah, sekarang sin 3x dx. U-nya adalah berapa? 3x. DU-nya berapa? DU-nya adalah turunan dari 3x 3. Jadi kita mau rubah dalam bentuk FU DU atau FU-nya berapa? Integral 3x ya dikalikan 3dx, ini yang kita mau. Tapi di soal hanya ada integral, maaf. Ini sin ya. Saya sebentar. Fungsi fx-nya kan sin ya. Maaf saya kelewatan. Jadi fu du, fu-nya berapa? Ya sin 3x dikalikan 3dx ya, integral. Tapi kan di sini cuma ada sin 3x ya. Nah, kalau kita mau nambah 3 gimana caranya? Sepertiganya dikalikan di sini. Supaya kalau dicoret kan hasilnya jadi 1. Maka masukkan di sini sepertiga gitu ya. Sehingga kita bisa sepertiga, kita bisa rubah ini jadi U, sin U du. Ya. Maka nanti jadinya sepertiga sin U du berapa? Pakai rumus ini. Dikalikan minus cos U ditambah C. Jadi hasilnya adalah minus 1/3 cos U-nya bisa dikembalikan lagi. U-nya berapa? 3X ditambah C. Inilah hasilnya. Ya. Kalau ini ada di teorema B di chapter 3.8. Sin U du adalah minus cos U, kemudian integral cos U nanti nilainya akan ada di situ. Oke, sekarang kita masuk evaluate X sin X kuadrat. Dengan cara yang sama kita tentukan, karena integral sin X kuadrat, bukan sin kuadrat X ya, sin X kuadrat. Maka U-nya adalah X kuadrat. DU-nya berapa? 2X ya. Maka kita mau bentuk jadi FU DU. Gini ya, gimana caranya? Kita tuliskan F fungsinya apa? Sin. U-nya berapa? X kuadrat gitu ya. DU-nya berapa? 2X. Ini pasti kelupaan saya. 2X dx ini ya. Nah, kita mau bentuk seperti ini. Tapi kita lihat soalnya. Soalnya itu sin X kuadrat benar, tapi cuma X. Kalau kita mau nambah 2 di sini, maka kita harus tambahkan setengah di bagian depan. Ini ya. Sehingga bentuknya jadi setengah sin U DU. Ini ya. Sin itu berapa? Minus cos X. Berarti setengah minus cos U DU. Berarti ditambah C, jangan lupa. Jadi minus 1/2 cos U-nya berapa? X kuadrat ditambah C. Ini. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ya. Integral X pangkat 3. Ini ya. Kita X pangkat 3 kita jadikan dia pangkat ya, biar lebih mudah. X pangkat 4 ditambah 11. Pangkatnya berapa? Kalau akar ya setengah gitu ya, dx. Nah, kita mau tentukan U. U-nya berapa? X pangkat 4 ditambah 11. DU-nya berapa? Ya, kita turunkan, berarti 4X pangkat 3. Gini. Berarti yang mau kita buat adalah FU DU. Gimana FU DU-nya? Ya, FU DU-nya kan ini ya. Integral X pangkat 4 ditambah 11, DU-nya berapa? Ini kan, DU-nya 4, X pangkat 3 dx. Kita lihat soalnya. Loh, ini benar, X pangkat 4 ditambah, ini ada setengah pangkat 1/2 ya, maaf. Kelupaan ya. Nah, ini benar, tapi kok X-nya pangkat 3. Maka, supaya ini jadi 4, harus ditambah 1/4. Kita tambah di sini 1/4. Jadi hasilnya kita bisa rubah nih, jadi 1/4 integral FU pangkat 1/2 DU ini ya, atau ini U pangkat 1/2 DU. Ya, maka ya sudah, kita bisa proses nih U pangkat 1/2 jadi U pangkat 1/2 ditambah 1, U pangkat 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 1/4 dikalikan 2/3, U-nya bisa langsung kita ganti kembali ke U. U-nya berapa? X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3/2.
2. Maka ini 2, ini 1. 1/6 dikalikan X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3/2 ditambah C. Jangan lupa. Ini ya. Begitu juga dengan ini, gitu ya. Kita coba di sini ya. Kita tuliskan U-nya berapa. Anda pilih U yang mana? Yang ini atau yang ini? Pilihlah U yang pangkatnya paling tinggi, karena kalau diturunkan pasti pangkatnya akan berkurang 1. Gitu ya. Nah, saya ingin merubahnya menjadi 0,4. Di sini X kuadrat ditambah X pangkat 1/2 ya, karena akar dikalikan 2X ditambah 1 dx ini ya. Nah, mana yang kita mau jadikan U yang ini aja? U sama dengan X kuadrat ditambah X. Karena kalau dibuat DU, dia akan berkurang pangkatnya, ditambah 1. Nah, kalau kita mau buat 0,4 ya, FU DU gitu ya. Ini 0,4 ya. Ini nanti aja deh 0,4. Maka kita buat integral, jadinya integral berapa? FU-nya adalah X kuadrat ditambah X ya. DU-nya adalah 2X ditambah 1, jangan lupa dikasih DX. Kita lihat apakah soalnya sama. Oh, soalnya sama. Berarti ini pakai 1/2 ya. Berarti tidak perlu diapa-apakan, ya sudah. Anda bisa berubah jadi bentuk ini. Berarti ini jadi berapa? U pangkat 3/2. 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, karena ada ini Anda rubah ke 2/3, U-nya dirubah jadi X kuadrat ditambah X ya, pangkat 3/2. Nah, ada batasnya, ya sudah Anda taruh batasnya 4 sama 0. Masukkan di sini. Gitu ya, berarti 2/3 dikalikan 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 2/3 dikalikan 0 kuadrat ditambah 0. Gini ya. Nanti hasilnya ditambah C. Kalau Anda pakai kalkulator nanti hasilnya akan sekian. Ini ya. Pangkat 3/2 ya. Maaf. Lupa ya. Baik. Nomor 11 ya, nomor 11 sin pangkat 3 2x cos 2x ya. Maka kita di sini tentukan U-nya dulu. U-nya berapa? Ya. U-nya Anda tentukan U-nya adalah sin 2x. Maka kalau sin 2x, maka DU-nya adalah 2 dikalikan cos 2x dx. Ini ya. Maka Anda bisa ini sin sin pangkat 3 2x ya. Ini U-nya sin pangkat 3 2x. Nah, maaf, sin 2x ya. U-nya adalah sin 2x, maka DU-nya adalah 2 cos 2x dx gitu ya. Maka integralnya Anda bisa buat gini, integral FU DU adalah ya. Jadi sama dengan integral Nah, oke. Jadi ini integralnya kita ini maunya ini pangkat R gitu ya. Jadi harapannya nanti dia jadi sin 2x ya, pangkat 3 dikalikan 2 cos 2x dx. Nah, kita mau bentuk kayak gini. Kita lihat. Cos 2x ada, tapi 2-nya kok nggak ada gitu ya. Sin pangkat 3 2x ada. Nah, berarti ini 2-nya supaya ada 2 di sini Anda kasih setengah. Ini ya, Anda kasih setengah di sini. Maka Anda bisa tulis setengah integral F U pangkat 3 DU. Ini ya. U pangkat 3 DU. Nah, U pangkat 3 berapa? Ya berarti U pangkat 4 dibagi 4 ditambah C gitu ya kalau tidak ada batasnya. Nah, ini berarti 1/8 ya. U-nya bisa Anda ganti dengan kembali ke sin 2x ya, sin 2x. Nah, kemudian Anda bisa kasih batas di sin 0 sampai pi/4. Masukkan 1/8 dikalikan sin 2 dikalikan pi/4 berarti berapa nih? Pi dibagi 2. Pi dibagi 2 berarti sin pi dibagi 2 ini ya. Nah, dikurangi ya 1/8 dikalikan sin 2 dikalikan 0, 0. Nah, nanti hasilnya akan ketemu sekian.
Oke, sampel 11. Nah, sekarang substitution. Teman-teman, kalau di yang sebelumnya ini ya, U-nya harus Anda kembalikan ke X. Baru kemudian Anda masukkan batas atas sama batas bawah. Ini ada cara yang lebih sederhana. U tidak perlu Anda kembalikan ke X. Yang dirubah adalah batas atas dan batas bawah. Masukkan ke fungsi GX. Ini ya. Ini akan lebih mudah. Kita langsung masuk ke sini. Ya, oke, kita akan rubah jadi integral 0 sampai 1. Di sini berarti X plus 1 dikalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 6, pangkat berapa ini? Pangkat kuadrat, tapi dia seper, berarti pangkat minus 2dx. Nah, kita tentukan U. Pasti U yang pangkatnya paling tinggi ya, X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Berarti DU-nya adalah 2X ditambah 2. Ini ya, DU-nya adalah 2X ditambah 2. Nah, berarti kita ingin buat dia jadi integral ya, FU DU gitu ya. F U pangkat R DU, maunya begini. Jadinya berapa ini? Integral 0 sampai 1, X kuadrat ditambah 2X ditambah 6 pangkat minus 2, dikalikan DU-nya maunya adalah 2X ditambah 2. Ini ya, DX. Nah, soalnya adanya cuma X plus 1, gitu ya. X plus 1. Gimana supaya tidak berubah soal? Kalau kita mau, kita kan maunya dalam bentuk ini, 2X plus 2. Tapi adanya cuma X plus 1. Nah, supaya tidak merubah soal, gitu ya, maka dia dikalikan setengah. Karena kalau dikalikan setengah, ini nanti jadi X plus 1. Gitu ya. Ya sudah, Anda bisa, berarti ini bisa Anda rubah jadi U pangkat minus 2 DU. Berapa itu? Ya setengah dikalikan U pangkat minus 2 ditambah 1, minus 1 dibagi minus 1. Ini ya. Ini batas atas bawahnya adalah berapa itu? 0 dan 1. Ya. Nah, teman-teman, ini berarti minus 1 per 2 U pangkat, minus 2. Maaf, ini ya minus 1 ya. Berarti ini kita bisa bilang U pangkat minus 1 gitu ya. Nah, Anda ini kan harusnya Anda kembalikan ke X ya. X-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Tapi kan repot ya. Nah, daripada itunya yang Anda rubah aja batas atas sama batas bawahnya. Yang satu masukkan ke GX atau masukkan ke rumus U. Yaitu adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Berarti 1 kuadrat plus 2 dikalikan 1 plus 6. Berapa ini? 9. Yang 0 kuadrat plus 2 dikalikan 0 plus 6. Berapa ini? 6 gitu ya. Maka saya tulis di sini hasilnya adalah minus 1 per U. Pangkat minus 1 kan 1 per U. Berarti 1 per 2 gitu ya. 2 minus 1 per 2U. Batas atasnya adalah 9 dan 6. Ya, saya teruskan ke sini. Ini papannya kecil ya. Maka di sini ya sudah. Anda tinggal minus 1 per 2 dikalikan 9 dikurangi ya, dikurangi minus 1 per 2 dikalikan 6. Berapa itu? Minus 1 per 18 ditambah 1 per 12. Hasilnya adalah 1 per 36. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 1 per 36. Itu adalah akhir dari chapter 44. Semoga Anda lebih memahami gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.